Hakim pra-peradilan berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut haruslah dinyatakan gugur. Gugurnya pra-peradilan Rizik lantaran sidang pokok perkara sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gugur karena sesuai dengan peraturan yang ada, ya, bahwa manakala pokok perkara sudah disidang yang dilaksanakan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka sesuai aturan hukum yang berlaku pra-peradilan itu atau permohonan ini belum diputus, maka permohonan dinyatakan gugur. Mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi uji material kepada Mahkamah Konstitusi tentang mengadili perkara peradilan hakim tunggal. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan akut dinyatakan gugur, maka terhadap eksepsi maupun pembuktian para pihak tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Maaf Majelis Hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok. Bahwa persidangan itu harus dihadiri oleh terdakwa. Apabila sudah dipanggil secara palsu, tanpa tekanan bahwa saya tidak akan mengikuti sidang online, maka dipanggil sekali lagi oleh penuntut umum agar dihadirkan di persidangan. Dan selanjutnya apabila memang tidak hadir di persidangan, majelis hakim akan menetapkan dan bunyinya memerintahkan kepada penuntut umum agar menghadirkan terdakwa secara paksa. Seorang advokat harus menggunakan cara-cara yang profesional dan beretika. Ketika seorang advokat bertindak tidak mulia, kurang sopan, atau memalukan, seorang advokat bisa dikenai sanksi sebagai pelaku pelanggar etika persidangan. Kenapa? Yang menolak sidang virtual. Oh, itu biar diurus oleh jaksa lah ya, terlalu teknis lah kalau saya bicara gitu. Biar jaksa itu kan ada pemacaranya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan pra-peradilan dilayangkan mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab. Pra-peradilan yang dinyatakan gugur itu menambah daftar kandas perjuangan Rizik Syihab lolos dari jeratan pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan pra-peradilan yang diajukan oleh Rizik Syihab terkait kasus kerumunan di Petamburan beberapa waktu lalu gugur. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan karena sidang perdana pokok perkara telah dimulai kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hakim pra-peradilan berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut haruslah dinyatakan gugur. Rizik Syihab tercatat 2 kali mengajukan pra-peradilan. Gugatan pertama mengenai penetapan tersangka dan penahanan terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Yang kedua, Rizik Syihab mempersoalkan penahanan dan penangkapannya. 2 gugatan pra-peradilan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan diajukan Rizik Syihab kembali kandas. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Suharno memutuskan gugatan pra-peradilan mengenai penangkapan dan penahanan Rizik Syihab dinyatakan gugur. Hal berkenaan telah dimulainya sidang pokok perkara pelanggaran protokol kesehatan sudah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 16 Maret 2021 kemarin. Oleh sebab itu, Suharno menjelaskan bahwa gugatan atas permohonan Rizik Syihab dan termohon pihak kepolisian tidak diterima atau dinyatakan gugur. Hal itu sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Gugatan pra-peradilan dapat dinyatakan gugur secara hukum jika sidang pokok perkara telah dimulai. Bahwa perkara pokok sudah dilakukan
sidang di Pengadilan Jakarta Timur pada hari Selasa kemarin tanggal 16 Maret 2021 sesuai dengan aturan bahwa apabila perkara pokok sudah disidang, maka perkara itu atau pra-peradilan yang ada sekarang ini, maka itu akan menjadi gugur. Sidang perkara pokok belum dimulai. Karena belum dimulainya ini bukannya sudah berjalan baru ada gangguan sistem. Gangguan apa sound sistem itu bukan. Dilanjutkan dari putusan MK nomor 102/PUU/13/2015 yang menjelaskan batas waktu perkara pra-peradilan dinyatakan gugur saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon pra-peradilan. Dengan demikian, berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf D tahun 1981 tentang KUHAP, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon haruslah dinyatakan gugur. Kata Suharno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 16 Maret. Selebihnya, Suharno mengatakan bahwa tidak ada putusan terkait gugatan tentang penangkapan dan penahanan terhadap sang Habib. Dalam hal ini, hakim juga membebankan biaya perkara sejumlah nihil kepada pihak pemohon. Sementara itu, gugatan pertama diputus pada Selasa 12 Januari 2021. Seluruh permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Rizik Syihab dalam sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka dan penahanan ditolak dalam sidang dipimpin Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti. Mengadili menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, kata Ahmad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 Januari. Dalam pertimbangannya, Ahmad menilai jika penetapan tersangka terhadap Rizik sudah didukung dengan alat bukti yang sah, penyidik kepolisian, lanjut Ahmad, telah memperoleh sejumlah bukti dan menerima keterangan dari sejumlah ahli. Oleh karenanya, polisi menyatakan acara hajatan anak Rizik sekaligus Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu melanggar protokol kesehatan COVID-19. Berdasarkan hasil interview saksi-saksi bahwa terhadap laporan informasi merupakan suatu pidana melawan hukum atau dengan tulisan menghasu, melawan kekuasaan umum agar supaya jangan mau menuruti peraturan undang-undang atau tidak mematuhi pelanggaran kekarantinaan, sehingga menyebabkan masalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Maka apa yang diajukan permohonan pemohon tidak beralasan, maka ditolak, kata dia. Polisi sebelumnya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Termohon 1 melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik untuk merekomendasikan agar tahapan penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Kesatuan proses antara penyelidikan dan penyidikan yang menunjuk pada suatu kondisi terdapatnya hubungan antara keduanya karena dapat diyakini berdasarkan fakta hukum telah terjadi peristiwa pidana sehingga dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya, yakni penyidikan. Penetapan ini terkait kerumunan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya dari Rizik Syihab, Syahrifah Najwa di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dalam perkara ini, Rizik dijerat dengan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Lalu, terkait penetapan tersangka tersebut merupakan hasil kesepakatan dari penyidik setelah merampungkan gelar perkara pada Selasa 8 Desember 2020 lalu.